Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Jaminan Endra dari kelas SMOP dengan NIM 23756. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan kelebihan dan kekurangan drone multicopter, fixed wing dan VTOL di perusahaan kelapa sawit. Yang pertama itu di sini kita akan mengenal jenis drone-nya dulu. Multicopter itu multicopter, fixed wing dan VTOL. Multicopter ini dia menggunakan baling-baling. Kemudian fixed wing ini kalau saya lihat sih seperti pesawat ya, pesawat jet. Terus VTOL. Kemudian di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari drone-drone yang saya bilang tadi, yaitu multicopter. Nah, kelebihan dari multicopter ini dia itu manuver dan fleksibilitas tinggi, dapat terbang secara vertikal, memungkinkan akses ke area yang sulit dijangkau. Kemudian kemudahan pengoperasian. Nah, drone ini cocok untuk pemula dan area yang memerlukan penerbangan yang rendah. Jadi drone ini direkomendasikan untuk yang pemula. Terus ada stabilitas, dapat terbang lebih stabil pada kecepatan rendah gitu. Drone ini dia bisa lebih stabil terbangnya tapi dengan kecepatan rendah. Nah, kemudian penyemprotan dan pemantauan. Drone ini ideal untuk pemantauan tanaman dan penyemprotan pestisida di area yang terbatas. Kemudian lanjut kelebihan dan pastinya ada juga kekurangan dari drone ini. Yang pertama itu durasi terbang terbatas. Jadi multicopter ini dia durasi terbangnya terbatas sekitar 15 sampai 30 menit per itulah. Kemudian kapasitas muatan. Drone ini tidak cocok untuk membawa beban besar seperti peralatan pemetaan dengan resolusi tinggi. Nah, jadi drone ini tidak cocok ya untuk dijadikan pemetaan gitu. Kemudian kinerja pada angin kuat. Nah, drone ini juga dia lebih rentan terhadap cuaca buruk dan angin kencang. Dia kalau ada angin dia tidak stabil terbangnya gitu. Kemudian lanjut yang kedua itu fixed wing. Kelebihannya jarak terbang jauh, cocok untuk pemantauan lahan luas dan terbang dalam waktu lama hingga beberapa jam. Nah, fixed wing ini dia terbangnya lebih lama dibandingkan dengan multicopter tadi, karena sedangkan multicopter tadi itu dia terbangnya 15 sampai 30 menit. Nah, dari fixed wing ini sendiri dia bisa terbang hingga beberapa jam, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, kemudian efisiensi energi. Fixed wing ini lebih hemat energi pada penerbangan jarak jauh, cocok untuk pemetaan area besar. Nah, ini salah satu kelebihan dari multicopter tadi. Kalau multicopter tadi tuh dia tidak cocok untuk pemetaan gitu. Sedangkan fixed wing ini cocok untuk pemetaan di area yang besar. Terus dia kelebihannya ini juga beban lebih besar. Dapat membawa perangkat sensor yang lebih canggih dan beban lebih berat. Kemudian kita kekurangan dari fixed wing ini sendiri, dia kurang fleksibel, tidak dapat terbang secara vertikal, membutuhkan ruang pendaratan yang lebih luas. Nah, jadi jadi dia drone fixed wing ini kurang fleksibel dalam pendaratan gitu. Jadi ya harus kayak di lapangan gitu pendaratannya. Beda dari multicopter tadi. Terus pemantauan detail tertentu. Fixed wing ini sendiri kurang efektif untuk pemantauan area kecil atau lokasi dengan banyak hambatan. Jadi fixed wing ini cocoknya itu untuk pemantauan
lahan yang lebih luas gitu. Terus perawatan lebih mahal. Nah, perawatan biaya operasional dan pemeliharaan lebih tinggi dibandingkan dengan multicopter. Nah, biasanya ya ada harga, ada kualitas lah ya. Terus yang ketiga itu ada drone VTOL. Kelebihan dari drone ini sendiri, dia lebih unggul. Kenapa lebih unggul? Karena dia kombinasi dari multicopter dan fixed wing. Bisa terbang vertikal dan efisien untuk penerbangan jarak jauh. Nah, jadi drone ini sendiri dia kayak dikombinasikan gitu dari multicopter dan fixed wing. Terus fleksibilitas dan kecepatan. VTOL ini mampu memantau area yang lebih luas dan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan multicopter gitu. Nah, ada kelebihan, pasti adanya kekurangan. Nah, jadi kekurangan dari VTOL ini, dia itu kompleksitas operasional, pengoperasian dan perawatan lebih rumit dibandingkan dengan multicopter. Nah, ya jadi di sini dia perawatannya lebih mahal dibandingkan dengan multicopter. Terus biaya lebih mahal, biasanya lebih mahal baik dalam pembelian maupun pemeliharaan. Nah, jadi drone ini termasuk mahal ya dibandingkan dari multicopter dan fixed wing, karena itu dia tadi bisa terbang vertikal dan efisiensi untuk penerbangan jarak jauh seperti itu. Terus nah ini menurut saya drone yang paling cocok untuk perusahaan kelapa sawit ya itu drone VTOL. Kenapa VTOL? Karena drone ini cocok untuk memetakan dan memantau kebun kelapa sawit yang luas. Nah, kemudian dapat mengatasi medan yang terbatas dan mengakses lokasi dengan lebih fleksibel. Jadi drone ini lebih fleksibel dia. Terus kemampuan terbang jauh lebih efisien untuk pengawasan jarak jauh di area besar. Nah, ibaratkan tadi di PPT sebelumnya dia mengatakan bahwasanya VTOL ini adalah kombinasi dari multicopter dan fixed wing. Jadi lebih sempurna gitu. Kemudian perusahaan kelapa sawit saat ini membutuhkan solusi yang efisien untuk pengawasan luas, sehingga drone VTOL menjadi pilihan yang tepat untuk perusahaan kelapa sawit. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait perbandingan kelebihan dan kekurangan dari 3 drone ini, dari multicopter, fixed wing, dan VTOL. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan terkait perbandingan. Sekian, terima kasih, selamat malam.